guys, welcome back to my channel Hari Sulistyo Radio Official Fanpage. Selamat malam teman-teman. Nah, malam ini saya lagi di warung warung kopi bernuansa retro and gitu my dear. Nah, jadi saya mampir ke warung kopi teman saya sekolah, dan kebetulan saya difasilitasi untuk udah kamu bikin konten di sini aja lah. Nah, jadi saya bikin konten on the spot. Nah, seperti yang sudah saya jadikan di video sebelumnya, saya akan mereview tentang buku Credit Card Revolution penulis Kora Sakti. Nah, di mana buku Credit Card Revolution ini merupakan kitab suci wajib, atau buku wajib yang harus dan wajib dibaca oleh komunitas pengguna kartu kredit. Nah, kebetulan saya sendiri mengajar di salah satu kelas beliau, komunitas Credit Card Revolution. Jadi Credit Card Revolution ini adalah komunitas kartu kredit terbesar se-Indonesia dan juga mungkin di se-Asia Tenggara. Nah, akan kita sedikit saya sampaikan sejarah tentang kenapa saya harus beli buku ini. Dulu sebelum gabung di seminar beliau, Pak Roy Sakti, saya sempat iseng-iseng search. Pada waktu itu Google belum terlalu ngetren ya, kira-kira 8 atau 9 tahun yang lalu, belum saya ngetren ini. But saya menemukan buku panduan pengguna kartu kredit. Nah, salah satunya saya ketemu dengan buku beliau, Roy Sakti, kok kayaknya asik. Nah, singkat cerita saya baca-baca. Nah, kebetulan sebelum baca buku ini saya juga sebagai pengguna kartu kredit, tapi limitnya kecil-kecil. Nah, tapi sekarang ya lumayan lah berkat buku ini dan juga ikut kelas beliau, apalagi ketika sedang ngajar. Nah, limitnya lumayan gede. Nah, kemudian singkat cerita teman-teman, setelah beli buku ini kurang lebih hampir 2 tahun saya akhirnya memutuskan untuk ikut kelas beliau. Nah, di mana kelas beliau ini juga ya lumayan lah, kira-kira pada waktu itu 5 jutaan. Nah, seharusnya saya dapat potongan voucher nih 1,5 juta. Di bukunya ini ada voucher 1,5 juta, tapi nggak saya pakai. Lupa. Tapi ya hitung-hitung kita ikut seminar nggak pakai diskon lah. Nah, jadi teman-teman, kenapa buku ini wajib bagi pengguna kartu kredit? Nah, beberapa orang awam atau masyarakat awam menyebutkan bahwasanya kartu kredit ini adalah kartu plastik atau uang mainan plastik yang dimana sebagai alat pengguna transaksi belanja. Nah, dalam kacamata komunitas kita, kartu kredit ini bisa dijadikan sebagai modal. Why? Mungkin untuk kartu kredit yang mohon maaf limitnya kecil-kecil, misalkan di bawah 5 juta, itu cuma dijadikan sarana belanja doang. Nah, tapi beberapa teman-teman yang sudah limitnya gede-gede atau limitnya dulu kecil, kemudian di top up dan limitnya naik, kartu kredit ini bisa dijadikan sebagai modal. Kenapa? Gini teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa semua usaha membutuhkan modal. Nah, jadi kalau boleh saya ngomong, misalkan saya walaupun saya ganteng dan modal ganteng, tapi ya ganteng ini nggak cukup. Saya sambil ngopi. Nah, Anda juga butuh beberapa, ya diantaranya modal secara finansial. Nah, diantara modal mungkin yang paling baik adalah IMF. Tahu ya teman-teman, IMF, istri, mertua, family. Nah, tapi kadang-kadang juga ketika kita mau pinjam modal sama istri, ya nggak enak lah. Kita kan sebagai laki-laki masa ya jaga gengsi lah, dalam tanda kutip seperti itu. Nah, next, kemudian ketika kita punya mertua yang kaya, misalkan kalau boleh saya milih, dulu saya boleh pacaran sama anaknya Pak Haritanu ya, Bek ya, betul ya. Kalau boleh saya milih, tapi kan sudah terlanjur ya, sudah lah. Kayaknya sih tidak bisa, kayaknya sih sebagai laki-laki kalau pinjam duit ke mertua kayaknya gimana gitu. Nah, kemudian family, F-nya kan family. Nah, teman-teman mungkin pernah ada cerita ketika teman-teman
membuka bisnis, pinjam duit ke saudara atau family. Nah, celakanya ketika bisnis kita dalam tanda kutip tidak sesuai dengan apa yang kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisnis kita bangkrut misalkan. Nah, pasti family tersebut mungkin bisa jadi kecewa dan pasti mereka akan menarik modalnya. Nah, kenapa seperti itu ya? Ini hukum alam, biasa dalam bisnis, proses seperti ini biasa. Nah, kemudian ketika Anda sudah mentok, tidak bisa pinjam duit di IMF, nah mungkin salah satu solusi adalah Anda pinjam di bank. Nah, masalahnya bank juga menurut saya sebagai seorang nasabah, bank ini ya kayaknya kita ini dikerjai bank deh. Contoh misalkan kita deposito setahun 6% misalkan, iming-iming bagi hasil 6%. Nah, nggak tahunya 6% ini kan 1 tahun. 1 tahun dibagi 12 bulan jadinya 0,5. Jadi kalau kita taruh duit misalkan 10 juta, per bulan kita cuma dapat 50.000 doang. Sementara bank meminjamkan duitnya ke nasabah minimal 1%, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ya so far lah, bank juga sebuah bisnis yang mereka pasti akan fokus ke profit oriented, kira-kira seperti itu. Nah, di beberapa fitur pembiayaan, nah mungkin teman-teman ada pinjaman yang dalam tanda kutip Anda wajib pakai agunan atau jaminan. Contoh misalkan Anda mengagunkan sertifikat rumah. Kalau sertifikat vaksin kan nggak bisa ya guys, karena itu cuman ya paksaan Lord L dalam tanda kutip, kira-kira seperti itu. Ini bercanda ya. Nah, kemudian kita mengagunkan BPKB. Nah, masalahnya adalah ketika limit tersebut tidak sesuai dengan yang kita inginkan, contoh harga rumah tersebut 500 juta. Nah, tapi bank appraisal mentok cuma 80% atau 400 juta. Nah, ternyata kita di ACC cuma mentok 200 juta. Nah, sayang. Nah, kemudian ada fitur pembiayaan lain dari bank, yaitu pinjaman tanpa modal. Nah, biasanya teman-teman familiar dengan istilah KTA atau kredit tanpa agunan. Nah, bukan kredit tanpa angsuran ya guys, kredit tanpa agunan. Jadi kredit tanpa agunan tersebut merupakan salah satu pembiayaan bank yang Anda tidak diwajibkan untuk memberikan agunan atau jaminan ke bank tersebut. Nah, di KTA tersebut ada beberapa fitur. Nah, salah satu fitur di KTA adalah kartu kredit, kira-kira seperti itu. Nah, masalahnya orang tahunya kartu kredit ini kan cuma buat belanja doang. Nah, contoh misalkan saya punya beberapa kartu kredit, limitnya awal-awal pada waktu itu 5 juta. Nah, kemudian ketika saya tidak pakai, saya tidak bayar. Nah, ketika saya pakai, next bulan selanjutnya saya bayar, kira-kira seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman punya limit 5 juta, pakai cara yang konvensional, contoh misalkan Anda datang ke toko emas, kemudian gesek yang ada stiker Visa atau Mastercard-nya. Nah, itu biasa kita lakukan di masyarakat pada umumnya, kira-kira seperti itu. Nah, saya sambil ngopi ya, thanks. Nah, celakanya adalah banyak sekali orang yang punya mindset bahwa kartu kredit ini adalah penyebab celaka. Nah, penyebab Anda bangkrut. Padahal kalau boleh kita ngomong, saya sebagai pengajar di komunitas kartu kredit tersebut selalu menyampaikan bahwa semua sarana dan prasarana termasuk ilmu pun itu ibarat dua sisi mata uang. Nah, contoh misalkan Anda punya kartu kredit, Anda bisa jadikan sebagai modal kerja, atau misalkan Anda ingin belanja, contoh misalkan Anda usaha mesin fotokopi, misalkan Anda bisa gesek, beli fotokopi, bayarnya pakai kartu kredit. Nah, itu dibuat untuk ilmu putih, dalam tanda kutip ilmu baik. Nah, kalau misalkan ilmu jahatnya adalah ketika Anda pakai kartu kredit dan nggak bayar, kalau bahasa Jawanya atau Surabayanya kan ngemplak. Nah, celakanya ketika orang gagal bayar di kartu kredit, nah orang panik. Nah, di
di buku ini sudah diajari bagaimana caranya supaya Anda cara apply kartu kredit untuk pemula, kemudian cara penggunaan, kemudian bisnis apa yang pas untuk pembiayaan kartu kredit, termasuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, perlu digarisbawahi di buku ini juga dijelaskan bahwasanya kartu kredit ini secara hukum dalam kacamata undang-undang ini masuk ke perdata. Jadi kalau misalkan teman-teman ada, mohon maaf, saya sebutkan instansi, polisi, TNI atau jaksa yang ikut nagih piutang kartu kredit, tolong dicatat namanya, nanti laporkan ke saya, kira-kira seperti itu. Nanti itu gampang lah urusannya. Itu makanan empuk sekali. Kenapa? Karena sekali lagi aparat penegak hukum dilarang mengurusi piutang, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, salah satu mungkin yang menurut saya menarik di buku ini adalah kisah tentang Pak Roy Sakti yang menceritakan bahwasannya beliau pada waktu itu banyak duit. Nah, kira-kira tahun 2006 beliau ini sudah pegang duit sebagai karyawan freelance 40 juta per bulan. Jadi bayangkan ya, seorang yang kaget punya duit 1 bulan 40 juta, nah punya income segitu. Nah, tidak taunya ketika beliau lupa dan terlena, duit 40 juta pada waktu itu 1 bulan kok kayaknya orang hasilnya atau tidak ada hasilnya. Nah, teman-teman, di buku ini juga mengajarkan teman-teman tanpa mental yang kuat, tanpa psikologi yang kuat, duit kecil atau duit besar itu tidak ada artinya. Nah, jadi ketika Anda kuat pada mental duit kecil, nah Anda siap untuk ke next level berikutnya. Nah, oke teman-teman, ada tulisan yang menarik tentang beliau, ada tulisan menarik di buku beliau. Nah, sedikit saya bacakan. Jadi gini teman-teman ya, kita ini kan biasa, misalkan saya teman saya sama teman saya ketika diundang reuni sama beberapa teman, misalkan SD, SMP atau SMA atau teman-teman kuliah mungkin. Nah, biasanya teman-teman akan kaget ketika mungkin ya banyak teman-teman dulunya yang bengal, teman-teman dulunya yang dalam tanda kutip nakal, tapi kok tiba-tiba sekarang bisa sukses. Kenapa kok tiba-tiba teman-teman yang dulunya pinter, nggak pernah terlambat, kemudian nggak pernah melanggar aturan sekolah, kok cuma jadi yang mohon maaf biasa-biasa saja. Nah, di buku ini dijelaskan, sedikit saya bacakan. Nah, zaman sekarang orang sekolah tinggi-tinggi buat cari kerja, begitu tamat S1 banyak yang lanjutin ke S2. Why? Atau kenapa? Supaya dapat gaji lebih gede nanti kalau dapat kerja. Betul toh? Nah, banyak yang motifnya hanya mengisi waktu. Dengan ijazah S1 masih sulit cari kerja, makanya mereka cari ijazah S2. Nah, kenapa orang sekolah tinggi-tinggi buat cari kerjaan? Karena pengen mendapatkan penghasilan tetap atau fixed income. Penghasilan tetap yang memang datang dari pekerjaan yang tetap. Kalau mau penghasilan tidak tetap atau unlimited, ya jadilah pemilik bisnis, pengusaha atau investor. Nah, masalahnya nggak banyak yang belajar soal investasi. Nah, di buku ini dituliskan bahwa entrepreneur tidak pernah menabung. Seperti yang saya jelaskan di depan, bahwa kita ini selama ini dibohongi oleh, mohon maaf, perbankan. Nah, perbankan cuma mengucurkan duit tanpa diajari bagaimana caranya menghasilkan banyak uang lah. Termasuk, mohon maaf, ketika di bank syariah, embel-embelnya kan bagi hasil. Iya toh. Kalau kita ngomong bunga di bank syariah kan haram. Betul ya, Bik ya? Nah, tapi ketika kita ngomong bagi hasil, oke lah kalau bisnis kita rugi. Kalau bisnis kita cuan misalkan, kita bisa bayar angsuran dan bagi hasilnya. Nah, tapi kalau misalkan bisnis kita down atau kolaps misalkan, apakah dengan bagi hasil tersebut mereka mau menanggung resiko? Nah, tentunya kan nggak mau. Nah, jadi ini yang perlu kacamata kita buka. Nah, bahwasanya entrepreneur tidak pernah menabung. Mereka selalu membelanjakan dalam bentuk aset, dalam tanda kutip, yang lebih menghasilkan. Nah, saya jelaskan kenapa banyak orang yang, atau teman-teman kita yang dulunya nakal, ternyata hari ini bisa lebih sukses. Nah, banyak orang yang secara akademis pintar, tapi nggak kaya-kaya. Kenapa? Sebab
dari kecil mereka terbiasa benar. Nah, perlu dicatat, nggak pernah bolos, nggak pernah melanggar aturan. Kalau ulangan nilainya 10 terus, minimal 9. Nah, waktu kuliah indeks prestasinya 3,8. Mereka nggak terbiasa salah, guys. Itu yang perlu dicatat. Akhirnya ketika masuk di lingkungan pekerjaan, mereka cari resiko yang paling kecil. Mereka paling cari resiko yang zona nyaman, istilahnya seperti itu. Nah, resiko terkecil itu jadi apa sih? Ya mohon maaf, mungkin teman-teman bisa lihat ya, teman-teman semuanya aja lah. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau yang bengal-bengal ceritanya beda. Waktu sekolah suka bolos, punya teman banyak di mana-mana, ulangan nggak pernah dapat nilai bagus, kuliah pun lebih sering aktif di kegiatan macam-macam daripada menghadiri kuliah. Nah, termasuk teman saya ini mungkin, atau saya bolosnya rekor 3 bulan. Orang-orang macam ini sudah terbiasa salah, sudah terbiasa melanggar aturan, disetrap ya sudah, dihukum ya sudah, dijalani saja, termasuk dalam pekerjaan. Nah, diberhentikan ya sudah. Nah, ketika mereka lulus dan cari kerja, banyak yang lamarannya ditolak. Kemudian bagaimana? Ya sudah, pusing amat, bodoh amat istilahnya. Buka usaha sendiri sajalah. Pertama buka bisnis, salah, gagal, terus bangkrut. Kemudian coba lagi, bangkrut lagi, coba lagi dan seterusnya. Bikin kesalahan lagi, oke nggak ada masalah, terus buka lagi. Sampai lama-lama kesalahan itulah yang membuat dia jadi matang, tangguh, dan akhirnya menjadi besar. Nah, jadi teman-teman, mungkin hari ini teman-teman jangan kaget ketika reuni ada teman Anda yang dulunya bengal, nakal, tiba-tiba mereka memfasilitasi pertemuan reuni Anda, membayari makan Anda, ya karena mereka mungkin tidak terbiasa dengan aturan yang dalam tanda kutip menurut saya baku. It's so far lah, dan faktanya memang mau tidak mau harus kita akui lah. Sambil ngopi. Nah, kemudian teman-teman, di buku ini tidak cuma dijelaskan cara apply kartu kredit, tapi dijelaskan bagaimana cara Anda mengaplikasikan bisnis dengan bermodalkan kartu kredit. Di sini ditulis bahwasanya ketika Anda membuka bisnis, saran saya please atau tolong perhatikan ketika Anda membuka bisnis. Nah, ada 9 lini bisnis abadi yang tidak akan pernah punah dalam tanda kutip. Nah, saya sebutkan yang pertama. Nah, ketika Anda membuka bisnis, yang pertama harus berhubungan dengan pangan atau makanan. Nah, bisnis makanan ini tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Manusia masih butuh akan makanan. Kemudian sandang. Sandang ini berhubungan dengan pakaian. Contoh misalkan saya pakai baju kayak ginian, atau mungkin teman-teman pakai baju clothing yang disponsori oleh lain-lain misalkan. Nah, kebutuhan akan sandang ini juga tidak akan ada matinya. Nah, teman-teman mungkin yang membuka usaha fashion, entah menjadi reseller atau memproduksi sendiri. Nah, dengan strategi yang mantap, teman-teman nggak akan punah atau masih akan terus bisa eksis, minimal survive. Nah, kemudian 3 yang berhubungan dengan papan atau rumah. Nah, sejauh ini bahwasanya bisnis yang berhubungan dengan papan atau rumah nggak bakalan ada matinya. Kenapa? Karena bisnis yang berhubungan dengan properti, manusia makin lama makin banyak secara populasi. Nah, tapi jumlah tanah atau jumlah propertinya terbatas. Maka dari itu kita tidak bisa memungkiri bahwasanya properti tiap tahun akan terus naik. Nah, kenapa? Karena jumlah manusia terus bertambah, sedangkan propertinya semakin terbatas. Nah, termasuk ketika teman-teman berhubungan dengan kelahiran, atau yang keempat berhubungan dengan orang lahir. Jadi ketika Anda membuka bisnis, Anda membuka bisnis tentang lahir, misalkan jualan alat-alat baby, misalkan alat-alat bayi, kemudian persalinan dan lain-lain. Kemudian yang kelima berhubungan dengan orang yang menikah. Nah, hampir ada momen tertentu kita selalu disuguhi dengan orang-orang menikah. Jadi populasi manusia semakin bertambah, kita manusia secara naluri berkembang biak, lama-lama juga anak kita dewasa dan akan menikah.
Kemudian yang keenam, berhubungan dengan orang sakit. Nah, maka dari itu jangan kaget atau jangan heran ketika banyak tawaran atau iklan tentang asuransi. Karena apa? Kebutuhan akan mengcover orang sakit ini jauh lebih mahal daripada mungkin orang meninggal. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Nah, teman-teman tidak bisa dipungkiri bahwasanya selalu saya sampaikan, apa perbedaan hotel dengan rumah sakit? Nah, perbedaannya adalah hotel tidak bisa jadi rumah sakit, tapi rumah sakit bisa jadi hotel. Betul loh? Ada fitur-fitur atau pilihan-pilihan opsi kamar dengan berbagai range harga. Nah, Anda bisa pilih di kamar yang paling bawah, kemudian mid atau menengah, kemudian yang paling atas atau premier. Tentunya juga dengan jasa kesehatan yang harganya juga tidak murah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berhubungan dengan orang mati. Nah, saya bisa ngomong bahwasannya mungkin ada beberapa suku di Indonesia atau suku di dunia yang pantang untuk negosiasi harga ketika urusan dengan orang meninggal. Contoh misalkan ketika keluarganya, misalkan kakek neneknya meninggal, mereka pesan peti mati. Nah, sangat pantang ketika Anda nego harga. Misalkan peti ini misalkan harganya 2 juta. Anda cuma punya duit 1,5 juta. Nah, mungkin Anda dikasih opsi lain. Tapi bagi mereka pantang untuk negosiasi harga. Karena berhubungan dengan orang mati ini biasanya orang akan urgent. Kemudian tentang pendidikan. Nah, kenapa teman-teman pendidikan itu semakin lama semakin mahal? Karena seperti yang kita tahu bahwasanya investasi yang menurut saya paling mahal atau paling berharga bukan ketika Anda punya properti banyak, bukan ketika Anda punya mobil banyak, bukan Anda ketika punya perhiasan banyak, handphone banyak, iPhone yang terbaru dan lain-lain. Nah, tapi adalah investasi leher ke atas atau otak Anda. Ketika Anda menginvestasikan Rp1.000, mungkin Anda menghasilkan jutaan rupiah. Nah, itu sebabnya pendidikan semakin mahal. Kemudian yang kesembilan, bisnis lini yang tidak akan pernah mati, yaitu bisnis hiburan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, teman-teman gini ya, kita nggak usah ngomong lah, nggak usah bahas tentang dalam tanda kutip tentang orang suci atau dalam tanda kutip orang-orang yang tabu ketika ngomong dunia hitam. Nah, saya bisa ngomong seperti ini. Ketika pandemi akibat COVID ini terjadi, nah, selalu saya sampaikan ke murid-murid saya bahwa ekonomi atau bisnis itu dinyatakan tumbuh dan berkembang. Indikatornya adalah ketika kehidupan malam hidup atau jasa hiburan tetap eksis. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jasa hiburan ini adalah duit lebih. Jadi tolong dicatat bahwa duit di hiburan adalah hasil uang lebih. Contoh misalkan ketika kita ada proyek, kita ada tamu, kemudian kita istilahnya kalau dalam dunia project atau proyek adalah kita mengentertainkan tamu kita. Nah, jadi ketika kita tidak punya duit lebih, sangat mustahil untuk kita punya budget untuk entertain. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi 9 lini bisnis abadi yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama pangan, kemudian yang kedua sandang, kemudian yang ketiga papan atau rumah, kemudian yang keempat berhubungan dengan orang lahir, yang kelima berhubungan dengan orang menikah, yang keenam berhubungan dengan orang sakit, yang ketujuh berhubungan dengan orang mati, yang kedelapan terkait dengan pendidikan, dan yang kesembilan jasa hiburan. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan heran ketika, mohon maaf, laki-laki Anda atau teman Anda download aplikasi micet, ya tujuannya buat apa? Salah satunya adalah untuk mengalokasikan duit lebih. Betul ya, Bik ya? Kira-kira seperti itu. Nah, oke teman-teman. Mungkin next akan saya review isi buku Credit Card Revolution. Nah, tapi buku ini keren lah. Anda bisa beli di Tokopedia atau websitenya Credit Card Revolution. Nah, beliau Rosakti penulisnya adalah praktisi atau pakar pelatih kartu kredit terbaik di Indonesia menurut saya, karena beliau eksis dan concern di dunia kartu kredit dan perbankan. Nah, oke guys.
mudah-mudahan sedikit review dari saya bermanfaat. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan enggak, mohon maaf ketika duit kita terbatas, enggak beli juga enggak apa-apa, pinjam temennya gitulah. Atau baca-baca di channel YouTube-nya Roy Sakti. Beliau selalu fokus pada kartu kredit dan perbankan. Termasuk ketika Anda ditagih oleh debt collector, solusinya bagaimana? Nah, selalu ada cara. Selalu kita siapkan plan B, C, dan seterusnya. Jadi gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan tentunya saya difasilitasi oleh apa nih? Hela Kopi. Hela Kopi, jalan apa ini? Penghela. Jalan Penghela. Jadi Penghela ini dekatnya Bubutan ya guys. Kota Surabaya, wilayah Tugu Pahlawan atau Surabaya Utara. Oke, thank you guys.